Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtighai mardatillah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabadu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada anggota KKB yang saya hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam acara ngaji bersama. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa langgeng. Yang kedua kalinya Ramadan Salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok dari kiamat. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, masih seputar tentang Al-Quran, bahwa termasuk fadilahnya membaca Al-Quran, nuzulus sakinah wal malaikah liqiratil Quran siyama fil laili. Turunnya ketenangan, turunnya malaikat untuk membaca atau karena bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, maka turunlah ketenangan, maka turunlah malaikat, lebih-lebih di malam hari. Ada sebuah hadis riwayat Usaid bin Khudair, beliau mengatakan, bainama huwa yaqra'u min lail surat al-Baqarah wa farasuhu marbudatun indahu idh jalat al-faras itarabat fasakata fasakanat faqara'a fajalat fasakata fasakanat al-faras summa qara fajalat al-faras wa kana ibnuhu Yahya qariban minha fansarafa fa'akharu summa rafa'a rasul as-sama' faidan misyudullah hiya amthal maswabih. Diriwayatkan dari sahabat Usaid bin Khudair, beliau mengatakan bahwa pada suatu malam beliau sedang membaca surat Al-Baqarah. Saat itu kudanya diikat di dekatnya. Tiba-tiba kuda itu bergerak-gerak. Lalu Usaid bin Khudair ini diam. Ketika dia diam, kudanya juga ikut diam. Lalu dia baca lagi. Ketika dia baca Quran, kudanya bergerak lagi. Lalu dia diam, kemudian kudanya juga ikut diam. Ketika dia baca lagi, kudanya ikut bergerak lagi. Dan anak beliau saat itu, yaitu Yahya, itu dekat dengan kuda tersebut. Lalu si Yahya ini ya dipinggirkan dari kuda tersebut, diundurkan ya. Kemudian beliau ini mengangkat kepalanya ke langit ya. Jadi ketika mendengar ayat Al-Quran, ini kudanya ikut bergerak. Saat itu anaknya yaitu Yahya berada di dekat kuda itu. Lalu si Usaid ini berhenti, pergi, kemudian mengundurkan anaknya ini. Kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit. Tiba-tiba ada semacam bayangan ya, yang di situ ada beberapa lampu ya, ada seperti bentuk seperti lampu. Lalu ketika pagi-pagi beliau menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, watadri madaka, apakah kamu tahu apakah itu? Jawab Usaid bin Khudair, la. Lalu Rasulullah menjawab, tilkal malaikah danat lisautik. Itu adalah malaikat yang mendekat karena suaramu, suara kamu membaca Al-Quran. Walau qarota lasbahat, walau qarota lasbahta yang durnas ilaiha
la tatawaro minhum la taktafi minhum. Seandainya kamu membaca terus ya sampai pagi, niscaya orang-orang akan melihat malaikat itu dan mereka enggak akan menutup diri dari manusia. Ini fadilah orang yang membaca Al-Quran. Jadi malaikat turun pada orang yang membaca Al-Quran, dan turunlah ketenangan. Kalau orang membaca Al-Quran itu tenang. Wa minha anna du'a istajabu 'inda khatmil Quran. Salah satu keutamaan lagi adalah bahwa ketika khatmil Quran, doa itu mustajab. Faqad rawa At-Tabrani marfu'an, ada sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, hadis marfu', man khatamal Quran falahu da'watun mustajabatun. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka dia mempunyai doa yang mustajab. Wa fi Syu'bi min hadis Anas marfu'an, ada lagi dalam keterangan hadis Anas, ya, hadis sahabat Anas, man qara al-Quran wa hamida rabba wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfara rabbahu faqad talabal khaira makana. Barang siapa yang baca Al-Quran dan memuji pada Tuhannya, membaca salat kepada nabinya dan meminta ampun kepada Tuhannya, maka sungguh dia telah mencari kebaikan pada tempatnya. Wa minha intisal Quran lil amili bihi wa mujadalatuhu anhu. Jadi salah satu fadilah membaca Al-Quran lagi adalah bahwa Al-Quran bisa menolong pada orang yang mengamalkannya dan bisa membela dia ketika beliau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan dihisab, Quran ini bisa menjadi hujjah yang menguntungkan dia. Ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yu'ta birajulin yaumil qiyamah wa yumatsalu lahu al-Qur'an qad kana yudayyi'u faraidahu wa yata'adda hududahu wa yukhalifu ta'atahu wa yarkabu ma'siyahu fa yaqulu ay rabbi hammaltahu ayati fa ba'isa hamili ta'adda hududi wa dhiyya'a faraidi wa taraka ta'ati wa rakiba ma'siyati wa ma yazal yaqdifu 'alaihi bil hujjaj hatta yuqalu fa sya'nak bihi fa ya'khudhu bi yadihi fa ma yufarqu hatta yakubbahu halaman khuri'al wajhi finnar. Nauzubillahi min dzalik. Nabi bersabda, pada hari kiamat nanti didatangkan seorang lelaki, kemudian juga diperlihatkan untuknya Al-Quran, di mana dia telah menyia-nyiakan Al-Quran ini, dia telah menyia-nyiakan kefarduannya, dia melewati batas-batasnya, dia menentang taat, taatnya, jadi enggak mau taat atas perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, dia menerjang maksiat-maksiatnya, dan Al-Quran ini mengatakan begini, wahai Tuhanku, Engkau telah membawakan ayat-ayatku kepada orang ini, tapi orang ini telah membuat keburukan. Dia telah melewati batas-batasku. Dia telah menyanyiakan kefarduan-kefarduanku. Dia meninggalkan taat padaku. Dia menaiki maksiatku. Dia menerjang maksiat. Dia selalu membuangnya. Di Al-Quran ini selalu melempar hujah yang merugikan orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, sampai dikatakan pada Al-Quran,
fasyaknak bih. Nah, terserah kamu mau apa dengan orang itu. Akhirnya Quran ini membawa atau memegang tangan orang tadi, orang yang tidak mengamalkan Al-Quran tadi, kemudian selalu dibawanya sampai orang itu terjungkal di atas wajahnya ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini akibat orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Sebaliknya, wa yutabir rajul qad kana yahfadhu hududahu wa ya'malu bi faraidihi wa ya'malu bi ta'atihi wa yastanibu bi ma'siyatahu fa yasiru khasman dunahu fa yaqulu ay rabbi hamalta ayati khair hamilin ittaqa hududi wa amila bi faraidi wattaba ta'ati wastanaba ma'siyati fala yazulu yaghdifu lahu bi hujjati hatta yaqulu fasanak bih fayakhudhu bi yadihi fama yazalu bi hatta yaksuhu khullatal istabraq wa yad'u ala alaihi tajal mulk wa yasqiyahu bi kasil mulk. Sebaliknya nanti didatangkan seorang lelaki, dia benar-benar telah menjaga batasan-batasan Al-Quran, dia mengamalkan kefarduan-kefarduan Al-Quran, dia mengamalkan taat pada Al-Quran, dia menjauhi maksiatnya, sehingga Al-Quran ini akan membela dia. Dan Al-Quran mengatakan begini, wahai Tuhanku, engkau telah membawakan ayat-ayatku pada orang yang terbaik. Engkau telah memberikan ayat-ayatku kepada orang yang terbaik. Dia telah menjaga batasan-batasanku, mengamalkan fardu-kefarduanku, menaati atau mengikuti taat kepadaku, menjauhi maksiat kepadaku. Jadi Quran selalu memberikan hujah-hujah yang membela dia di depan Allah, sampai dikatakan terserah kamu. Akhirnya Quran ini memegang orang tadi dan selalu dibawanya, selalu kemudian dikasih pakaian dari perhiasan sutra, ya. Kemudian dipakai mahkota kerajaan dan dikasih minum dengan gelas kerajaan. Ada lagi sebuah riwayat dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatul iman. Suci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamlau ma bainas samawati wal ard. Sedangkan subhanallah dan alhamdulillah keduanya itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Wassalat nurun, salat itu cahaya. Wasadaqah burhan, sedekah itu tanda. Wasabur dia, sabar itu sinar yang terang. Wal Quran hujjatun, Quran itu hujjah. Laka yang menguntungkan kamu, au alika atau merugikan kamu. Tinggal kamunya mau mengamalkan isinya apa enggak. Kalau mengamalkan berarti menguntungkan kamu, kalau enggak berarti merugikan kamu. Kullun nas yahdu wa bai'un nafsahu famutiga wa mubikuha. Setiap manusia itu pergi pagi-pagi. Ada yang menjual dirinya, kemudian dia memerdekakannya dengan melakukan amal-amal taat. Ada yang menjual dirinya tapi dia merusak dirinya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa an Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf, ini salah satu sahabat Nabi yang kaya. Dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salah satu tahtal arsy yaumul qiyamah. Ada 3 orang yang berada di bawah arsy di hari kiamat kelak. Ada 3 perkara. Ya. Pertama, Al-Qur'anu lahu tuhrun wa batnun yuhaju al-ibad. Ya. Wal amanah warahim tunati. Yaitu Al-Quran lahu dhuhrun, ya, lahu dhuhrun. Al-Quran lahu dhuhrun.
Wa batnun yuhaju al-ibad wal amanatu war rahim tunadi ala man wasalani wasalahu Allah taala wa man qata'ani qata'ahu Allah. Jadi ada 3 hal yang ada di bawah arsy pada hari kiamat. Yang pertama Quran, ya, yang mempunyai lahu dhahrun, yakni yang diletakkan di belakang, ya. Ya, kemudian perut, ya, yang untuk mendebat orang-orang, ya, perut yang sering kenyang, ya. Kemudian amanah dan rahim itu memanggil begini. Ala man wasalani, ingatlah, barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Fa idza kana yaumul qiyamah waqafa al-Qur'an mawqifal ihtijaj fa imma ayahtajja al-'abdi wa dzalik idza amila bi wa imma tajja al-'abdi wa dzalik idza khalafa ma jaa bil Qur'an. Jadi pada hari kiamat kelak Al-Qur'an ini berhenti di tempat pemberhentian adu hujjah, ya. Di mana ada kalanya Quran ini hujahnya menguntungkan seseorang kalau dia mengamalkan isi Al-Quran, dan ada kalanya Al-Quran ini hujahnya merugikan seseorang kalau dia menentang isinya, menentang apa yang dibawa oleh Al-Quran. Maka Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi pahala bagi kamu dan bisa menjadi dosa bagi kamu. Maka ikutilah Al-Quran, ya. Ikutilah Al-Quran. Barang siapa mengikuti Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, maka dengan Al-Quran itu dia kelak akan turun kepada taman-taman surga, ya. Tapi kalau enggak diamalkan, naudzubillah min dzalik, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka, faqadzafahu finnar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin pada hari ini cukup sekian. Bila banyak saya mohon maaf. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diberi waktu untuk membaca Al-Quran dan juga untuk mengamalkan isi Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la nusyita laka walakal hamdu hatta tarda lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Fatimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Fatimah Amin. Allahumma arhamni bil Qur'an wa huwa wa rahmah minhu ma unsitu waj'alhu li hujjah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Subhan rabbika. Salamun alaikum. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.